The Girl in the Spider's Web 2018, film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran sekaligus hacker profesional yang mendapatkan misi untuk menyelamatkan dunia dari ancaman teroris yang telah mencuri sebuah perangkat canggih dan sangat berbahaya. Karena perangkat yang mereka curi dapat meretas sistem apa saja di seluruh dunia. Entah itu meretas satelit atau sistem perangkat nuklir antar negara. Maka dari itu, seorang pembunuh bayaran yang mempunyai keahlian hacker serta ahli dalam hal menembak mencoba untuk memberantas para teroris tersebut. Mampukah ia berhasil menjalankan misinya? Mari kita bahas alur ceritanya. Di awal film, memperlihatkan dua anak perempuan yang sedang bermain catur. Mereka bernama Lisbeth dan sang kakak bernama Camelia. Kemudian kedua anak itu dipanggil oleh ayah mereka yang merupakan psikopat sadis, bejat, dan terbiasa melakukan penganiayaan terhadap wanita. Tetapi Lisbeth yang merasa curiga kepada gelagat sang ayah yang tidak seperti biasanya, ia pun langsung menarik Camelia dengan maksud untuk menyelamatkan mereka dari ancaman ayahnya. Karena selain psikopat, ayah mereka juga mempunyai hobi menjadikan korban sebagai hewan buruan. Di saat mereka akan kabur dari dalam rumah, sialnya hanya terdapat satu jalan keluar, yaitu dengan melompat dari atas balkon. Tapi Camelia justru memilih untuk tetap tinggal bersama ayahnya. Akhirnya Lisbeth pun melompat sendirian tanpa Camelia dan pergi dari sana agar bisa menjauh dari sang ayah yang merupakan psikopat. 20 tahun kemudian, kita diperlihatkan kepada seorang pria kaya yang selalu menganiaya dan menyiksa istrinya, di mana pria kaya ini merupakan seorang CEO sebuah perusahaan. Ia juga baru saja bebas dari penjara karena kasus penganiayaan terhadap dua orang wanita yang sedang disewanya. Tidak lama kemudian, datang orang misterius yang langsung mengikat si pria kaya. Ternyata orang tersebut tak lain adalah Lisbeth yang datang untuk meretas sistem rekening bank si pria kaya untuk dibagikan kepada dua orang korban sebelumnya, serta sisanya diberikan untuk istrinya. Dan dari aksi itulah diketahui jika Lisbeth yang telah tumbuh dewasa, kini mempunyai misi untuk membela kaum perempuan yang tertindas dengan mencuri kekayaan para pelaku. Dan tak hanya itu saja, Lisbeth juga berprofesi sebagai seorang agen pembunuh bayaran sekaligus seorang hacker profesional. Selesai dengan itu, Lisbeth kembali mendapatkan tugas dari seorang klien yang bernama Frans Bolder. Perlu diketahui, Frans Bolder ini merupakan agen keamanan nasional, sekaligus seorang analisis dalam program sistem keamanan nuklir. Dan pada misinya, Lisbeth diminta untuk mengambil program ciptaan milik Frans Bolder yang diberi nama Project Firefall, yang telah dicuri oleh Keamanan Nasional Washington DC. Dan uniknya, proyek tersebut tidak dapat dibuat ulang maupun dikopi, dan hanya bisa dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain. Atau bisa dibilang, hanya ada satu user yang bisa menggunakan program itu. Dan sedikit informasi, ternyata aplikasi Firewall ini merupakan sebuah program gila yang bisa meretas semua sistem keamanan negara, sekaligus mengambil alih semua persenjataan nuklir di seluruh dunia. Maka dari itu, Frans Bolder sangat menyesal karena telah menciptakan program Firewall ini, yang tentunya dapat mengancam keamanan dunia jika disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga Frans Bolder berharap jika program Firewall ini dapat kembali ke tangannya tanpa disalahgunakan oleh orang lain. Namun di saat yang sama, ada orang misterius yang diam-diam menyadap percakapan mereka, di mana nampaknya organisasi ini telah mengetahui dahsyatnya aplikasi Firewall, dan mereka sepertinya juga sedang mengincar proyek tersebut. Scene berpindah ke kantor keamanan nasional Washington DC, tempat di mana sistem Firewall berada. Lalu kita diperlihatkan kepada seorang pria yang bernama Edwin Needham, yang telah mengetahui adanya aktivitas janggal pada sistem Firewall. Dan setelah dicek, ternyata ada orang yang sedang meretas program tersebut, dan ternyata orang yang telah meretas program tersebut tidak lain adalah Lisbeth. Sehingga Needham yang menyadari tentang peretasan program tersebut berinisiatif untuk langsung memadamkan aliran listrik dengan tujuan
agar proses peretasan terhenti, dan server tidak dapat diakses melalui jaringan luar. Akan tetapi, beruntungnya Lisbeth berhasil mendapatkan program firewall itu tepat waktu. Meski dengan konsekuensi posisinya terlacak oleh keamanan Washington DC, yang diketahui jika Lisbeth sedang berada di negara Swedia. Setelah peretasan berhasil, Lisbeth yang penasaran dengan program tersebut, ia lalu mencoba untuk mengakses aplikasi berbahaya itu. Tetapi, untuk bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut, Lisbeth harus memasukkan password yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk dibobol. Karena merasa bingung, ia lalu mengurungkan niatnya dan kemudian lanjut berendam untuk melepaskan rasa lelahnya. Namun saat ia kembali ke ruang kerjanya, tiba-tiba muncul orang misterius yang juga mengincar program firewall. Setelah Lisbeth yang sempat melarikan diri, ia lalu mendapati jika laptop yang berisi project firewall sudah dicuri dan tidak ada lagi di meja kerjanya. Dan di saat yang sama, beruntung dari ledakan tersebut, Lisbeth berhasil selamat. Lalu dari salah satu komputer CCTV miliknya, ia mendapatkan bukti foto orang misterius tersebut. Dan besar kemungkinan, orang misterius itu adalah sindikat dari organisasi teroris yang ingin memanfaatkan firewall untuk meretas dan menguasai nuklir di seluruh dunia. Tak lama kemudian, datang rombongan polisi yang menuju ke tempat tinggal Lisbeth, tapi Lisbeth yang sadar dengan kedatangan polisi akhirnya bergegas pergi dan berhasil kabur dari kejaran para polisi. Kembali kepada Balder yang berada di negara Swedia, tepatnya di Markas Keamanan Nasional. Dan alasan dia datang ke sana adalah untuk bertemu dengan Wakil Direktur Keamanan Negara yang bernama Gabriel Grant. Di mana pada pertemuan itu Balder belak-belakan tentang rasa khawatirnya kepada Lisbeth yang disangka telah mendapatkan project firewall tetapi tidak mau mengembalikan file tersebut kepadanya. Padahal seperti yang kita tahu, jika firewall telah dicuri oleh orang lain, yaitu oleh para teroris. Dan kenapa Balder bisa sangat khawatir kepada Lisbeth? Dikarenakan Lisbeth yang tidak ada kabar selama seharian, bahkan tidak datang ke tempat pertemuan seperti yang sudah mereka janjikan. Dan tepat setelah menggali rekam jejak tentang si Lisbeth, pada akhirnya Gabriel mulai mendapatkan fakta terkait Lisbeth yang merupakan sosok Robin Hood pembela perempuan. Contohnya dari beberapa kasus peretasan yang semua hartanya telah dirampok untuk dibagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Berpindah kepada Lisbeth, setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, dia kemudian segera menghubungi temannya yang bernama Michael. Michael ini merupakan seorang jurnalis sekaligus penulis novel yang membahas tentang kejahatan dan misteri pembunuhan. Pada percakapan itu, Lisbeth meminta kepada Michael untuk menemukan identitas dari sosok misterius yang sempat menyerangnya tempo hari. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Nedim yang baru saja tiba di bandara Swedia untuk melacak keberadaan Lisbeth. Dia malah dicegat oleh pihak keamanan Swedia dikarenakan setiap agen Amerika yang datang ke sana akan diawasi ketat atas perintah Gabriel yang menyebut bahwa pihak Amerika tak memiliki kewenangan apapun mengatasi kasus pencurian firewall. Akan tetapi, Gabriel yang tak percaya perkataan justru mengancam Nedim jika dia kedapatan ikut campur dalam kasus firewall, maka Nedim akan langsung dideportasi ke negara asalnya. Sementara itu, terlihat Lisbeth yang datang ke rumah temannya yang bernama Benjamin untuk sekedar meminjam komputernya. Dan pada saat akan mengakses komputer di sana, dia menyadari akan keberadaan Balder yang sempat datang ke kantor keamanan Swedia. Sehingga Benjamin yang merupakan sesama hacker profesional pun mengungkap jika kedatangan Balder ke sana adalah karena kekhawatirannya terhadap Lisbeth yang dikira telah mencuri proyek firewall. Bahkan dia telah bekerja sama dengan wakil keamanan negara untuk melacak keberadaannya. Sedangkan untuk Nedim sendiri, kini dia datang ke tempat kediaman Lisbeth dan berhasil menemukan identitas si hacker yang tertinggal di bawah reruntuhan bangunan. Bersamaan dengan itu, Lisbeth yang baru saja tiba di kos-kosan tanpa sengaja melihat akan kedatangan Nedim yang sekarang ada di tempat terdahulunya. Namun dia yang tak terlalu peduli justru malah tidak mempermasalahkan kejadian itu dan lebih fokus menyelinap ke kantor keamanan Swedia dengan hanya bermodal informasi yang didapat dari Benjamin. Di mana tujuan Lisbeth datang menyelinap ke sana adalah untuk membawa Balder yang kemungkinan sedang menjadi incaran teroris, termasuk orang-orang yang sempat menghancurkan tempat tinggalnya karena seperti yang kita tahu terdapat akses rahasia untuk membuka firewall.
Sebagai Robin Hood cabang Swedia, Lisbeth akan melindungi Baldur yang merupakan pemegang akses serta melacak organisasi misterius yang telah mencuri proyek Firefall. Di sisi lain, terlihat Michael yang nampak meminta pertolongan kepada Gabriel untuk menemukan identitas pria dari foto yang sempat Lisbeth berikan. Akan tetapi, Gabriel langsung menolak permintaan Michael dan belak-belakan berdalih jika mereka sedang fokus mencari pria itu, serta mendalami kasus yang melibatkan Lisbeth dalam pencurian proyek Firefall. Pada saat Michael akan pergi meninggalkan bar, dia justru tak sengaja menemukan adanya tato laba-laba yang ada di tangan si pria. Sehingga melalui informan pribadinya, Michael akhirnya dapat menemukan sedikit petunjuk terkait identitas seorang pria yang diketahui memiliki tato yang sama dengan si pria misterius itu. Dan orang itu bernama Milos. Sehingga dari sinilah terungkap siapa sosok misterius di dalam foto tersebut. Yang ternyata pria tersebut bernama Orta Vital, yang merupakan salah satu anggota dari kelompok teroris kejam bernama The Spider, yang setiap anggotanya diisi oleh psikopat sadis. Dan Orta Vital alias Alexander Jelensko ini adalah pria asal Rusia yang merupakan orang kepercayaan sekaligus tangan kanan dari ayah Lisbeth, yang sekarang organisasinya diwariskan kepada Camelia sebagai ketua kelompok The Spider. Setelah seharian mengamati tempat kediaman Baldur yang ada di dekat toko biro keamanan, Lisbeth tiba-tiba melihat akan adanya pergerakan mencurigakan, yang ternyata itu adalah antek-antek Orta Vital yang mulai membantai para penjaga keamanan. Sehingga Lisbeth yang panik langsung segera menuju tempat si Baldur untuk menyelamatkan diri dari antek-antek Orta Vital. Dan ketika akan membawa Baldur serta anaknya yang bernama August pergi dari sana, dia justru malah mendapat serangan dari Orta Vital. Sehingga Lisbeth yang sempat kewalahan melawan satu ini akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah disuntik oleh obat penenang. Sementara Baldur yang mencoba melindungi sang anak dari si mafia justru malah berakhir tewas ditembak mati. Selesai dengan itu, Orta Vital segera membawa August pergi dari sana, dikarenakan si anak yang ternyata mempunyai akses untuk membuka Firefall. Di sisi lain, Lisbeth yang kondisinya masih tak berdaya segera mengambil obat-obatan untuk memulihkan tubuhnya. Dan tak lama kemudian setelah obat didapat, perlahan-lahan kesadaran serta kondisi tubuhnya pun kembali pulih. Sehingga dengan berbekal nomor plat mobil yang digunakan Orta Vital, dia segera melacak posisinya untuk menyelamatkan August dari para mafia Rusia. Yang setelah berhasil dikejar, Lisbeth langsung meretas mobil mereka sehingga... Tepat setelah berhasil menyelamatkan August, sayangnya mobil yang dia gunakan justru malah mogok dikarenakan dibombardir tembakan. Hingga di sana Lisbeth segera memanjat menuju tombol jembatan dan berhasil mengangkat jembatan itu yang membuat kelompok Orta Vital tak bisa mengejar mereka. Pada saat jembatan mulai terangkat, Lisbeth seketika langsung dikejutkan dengan sosok perempuan berbaju merah. Dan ternyata perempuan itu adalah sang kakak yang tak lain adalah Camelia. Di saat yang sama, Nedim menemukan kamera pengawas yang dipasang Lisbeth di dekat wilayah biro keamanan, di mana pada rekaman itu terlihat para mafia Rusia yang sedang sadis membunuh petugas keamanan. Tak lama kemudian, Gabriel datang ke sana untuk menangkap Nedim karena ketahuan berada di wilayah terlarang, dan rencananya Nedim akan segera dideportasi atau dikembalikan ke negara Amerika. Di sisi lain, Michael melihat jika siaran televisi sedang menyiarkan terkait Lisbeth yang diberitakan sebagai pembunuh serta penculik anak dari agen keamanan nasional. Maka dari itu sekarang dia dicap sebagai buronan paling berbahaya yang kini sedang diburu oleh seluruh polisi di Swedia. Bersamaan dengan itu muncul peta lokasi dari mesin print yang telah Lisbeth retas dan meminta Michael untuk datang ke tempat persembunyiannya. Terlihat Lisbeth dan August telah berada di gedung, dan tak lama setelah Michael sampai di sana, August sempat menyebut password dari Project Firefall yang telah diakuinya setelah dirancang sang ayah agar bisa diakses olehnya. Karena program Firefall ini dirancang karena berdasarkan cara pemikiran August yang diduplikasikan sang ayah menjadi program mematikan. Maka tak heran jika August lah yang tahu password dari Project Firefall dan menjadi incaran oleh organisasi The Spider. Di saat yang sama, Michael mulai mengungkap siapa sosok di balik semua kekacauan ini, di mana orang tersebut adalah Camelia dan nampaknya telah menjadi penerus dari kelompok mafia yang dulu sempat dipimpin oleh ayahnya.
Mendengar penjelasan tersebut, Lisbeth lantas meminta kepada Michael untuk membantunya membawa August pergi meninggalkan Swedia, di mana rencananya mereka akan membawa August ke tempat ibunya yang berada di kota San Francisco agar tidak dapat dilacak oleh organisasi Spider. Namun karena sangat sulit membawanya pergi dari negara ini, maka dari itu Lisbeth akan meminta bantuan Nedim yang kini ada di bandara yang akan dideportasi. Sampai pada akhirnya, Lisbeth pun mulai kembali beraksi dan dengan keterampilannya sebagai hacker jebolan warnet, dia mampu meretas sistem keamanan udara yang hanya dengan menggunakan telepon seluler. I understand how to open that door. You stop! Selesai membebaskan Nedim dan menjelaskan tentang semua kesalahpahaman yang telah terjadi, akhirnya dia sepakat untuk membantu Lisbeth membawa August keluar dari Swedia. Namun di saat Lisbeth baru saja sampai di tempat persembunyian, justru dia malah mendapati Camelia bersama antek-anteknya yang telah berhasil melacak ke tempat persembunyian mereka. Karena kalah jumlah serta tak membawa persenjataan, pada akhirnya Lisbeth memilih untuk langsung menyelamatkan diri bersama Michael, meski harus membiarkan Camelia pergi membawa August. Kemudian Lisbeth dan Michael kini telah kabur ke tempat Benjamin untuk merencanakan aksi penyelamatan kepada August. Yang diketahui, August telah dibawa pergi ke rumah tua yang dulu pernah menjadi tempat tinggal Lisbeth dan Camelia semasa kecil. Maka dari itu Lisbeth akan menyelinap masuk ke rumah tersebut dan akan menyelamatkan August dengan dibantu oleh arahan dari Benjamin. Sementara Michael yang hendak mengungkap semua kebenaran terhadap Gabriel justru malah menyadari fakta terkait si wakil keamanan yang ternyata adalah klien dari Camelia dan bisa dikatakan sebagai dalang dari semua kekacauan ini. Di markas Mafia, Camelia justru menyadari akan adanya alat pemancar sinyal dari bidak catur yang dibawa August, sehingga dia mulai memanfaatkan alat tersebut untuk memancing Lisbeth menuju ke ruangan yang telah dipasangkan gas beracun, membuat si hacker pun dapat berhasil dilumpuhkan. Dan untuk Michael yang awalnya ikut bersama Gabriel justru malah dibawa ke markas mafia Rusia dan dijadikan sebagai tawanan kelompok The Spider. Dalam kondisi terikat, Lisbeth dipaksa untuk membujuk August agar mau membuka akses firewall menggunakan password yang dibuatnya. Meski awalnya menolak, seketika Lisbeth pun luluh di saat mereka mengancam akan membunuh Michael, yang akhirnya dia meminta August agar membuka akses firewall. 23, 31, 943,600. Setelah berhasil diakses, muncul Gabriel dan langsung mengatakan soal uang pembayaran terhadap Camelia. Namun Camelia justru menolak menyerahkan firewall dan langsung menghabisi Gabriel saat itu juga. Seolah belum puas, Camelia malah lanjut menyiksa Lisbeth dengan membungkusnya menggunakan kantong plastik. Hingga di sana, Camelia belak-belakan mengungkap bahwa sejak kepergian Lisbeth, dia harus menanggung semua penyiksaan yang dilakukan oleh ayah mereka. Sehingga pengalaman pahit itulah, Camelia berubah menjadi sosok sadis dan akan menuntut balas dendam kepada yang telah meninggalkannya sedari kecil. And I was nothing. Di dalam mobil, Benjamin terus mencari keberadaan August dan akhirnya mendapatkan titik lokasinya yang terlihat akan dieksekusi oleh salah satu bawahan Camelia. Namun tepat di saat eksekusi akan dilakukan, tiba-tiba Sementara Orta Vitel yang menyadari adanya sosok sniper langsung segera pergi menuju ke ruangan tempat August berada. Ia mau memastikan kalau August benar-benar telah dieksekusi. Namun yang terjadi, August malah menusukkan suntikan beracun kepadanya dan membuat Orta Vitel mulai kehilangan penglihatannya karena suntikan itu. Sedangkan Camelia yang menyadari adanya sosok sniper seketika bergegas kabur dengan membawa firewall bersamanya. Sementara Michael yang berhasil keluar dari ruangan tempatnya di skap segera menyelamatkan August dan membawanya pergi dari rumah itu. Di saat yang sama, Lisbeth juga berhasil keluar dari perangkap lalu segera mengejar Camelia. Namun, mobil yang digunakan Camelia secara tak sengaja menabrak Orta Vitel yang tiba-tiba muncul di tengah jalan dan membuat mobil langsung terguling ke dalam hutan. Lisbeth yang berhasil mengejar Camelia lalu mendapati saudara perempuannya telah berada di ujung jurang. Setelah ia berhasil selamat dari kecelakaan mobil, mereka sempat saling berbicara. Tapi akhirnya, Camelia memilih untuk bunuh diri dengan melompat ke dasar jurang. I couldn't go back.
Kemudian di akhir film memperlihatkan August yang telah dipertemukan kembali bersama sang ibu. Sementara Michael yang tadinya sempat akan menulis tentang kisah kehidupan Lisbeth, akhirnya mengurungkan niatnya karena teringat keinginan Lisbeth yang tidak suka jika kisah hidupnya disebar ke publik. Sedangkan Needham yang sangat berambisi mendapatkan kembali Project Fairfall harus menerima kenyataan karena ternyata program tersebut telah dihapus sepenuhnya. Dan alasan file itu dihapus adalah atas perintah terakhir dari Boulder yang berpesan kepada Lisbeth untuk menghapus semua data Fairfall demi mencegah terjadinya ancaman nuklir. Sementara Lisbeth sendiri terlihat sedang berada di depan rumah orang tuanya untuk meledakan serta membakar habis rumah yang penuh dengan kenangan pahit.